Definisi e-banking. Definisi e-banking merupakan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Objektif e-banking terdiri dari 5. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga atau bebas antrian. Yang kedua, aktivitas perbankan melalui situs web bank yang bersangkutan. Yang ketiga, kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer dan jaringan internet. Yang keempat, meningkatkan pendapatan berbasis komisi. Dan yang kelima, biaya operasional juga menjadi sangat murah. Lingkup e-banking itu sendiri terdapat 4. Yang pertama ATM, yang kedua phone banking, yang ketiga internet banking, dan yang keempat SMS atau m-banking. Tunai mandiri merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank yang biasanya disediakan di tempat umum untuk melayani keperluan nasabah. Fungsi dari ATM sendiri ialah yang pertama, sebagai informasi saldo, kedua, penarikan uang tunai, ketiga, transfer, keempat, pembayaran, dan kelima, cash deposit. Selanjutnya yang kedua adalah phone banking. Di era digital saat ini, bank berinovasi dengan memanfaatkan kecanggihan smartphone untuk membantu pelayanan nasabah sehingga lebih cepat dan efisien. Kegunaan phone banking sendiri ialah yang pertama, transaksi dengan bank via telepon, kedua, informasi jasa atau produk, saldo, keempat, transaksi pemindah bukuan antar rekening, kelima, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, keenam, pembelian voucher dan tiket, dan ketujuh, transfer ke bank lain dilayani dengan interaktif voice response. Ketiga adalah internet banking yang merupakan pelayanan yang dilakukan untuk berbagai transaksi keuangan dengan mengakses web bank tersebut. Kegunaannya sendiri bagi nasabah ialah yang pertama, transaksi via komputer dan internet, kedua, informasi jasa atau produk bank, ketiga, informasi saldo rekening, keempat, transaksi pemindah bukuan antar rekening, kelima, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, keenam, pembelian voucher dan tiket, dan ketujuh adalah transfer ke bank lain jadi lebih mudah. Yang keempat adalah SMS atau m-banking, merupakan layanan yang diberikan perbankan kepada nasabah melalui berbagai fitur dan menu yang ada di perbankan. Dengan cara yang mudah, nasabah hanya perlu mengakses aplikasi perbankan yang dapat diunduh dan digunakan oleh nasabah. Saluran ini pada dasarnya evolusi dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi di handphone dengan perintah SMS. Kegunaan m-banking ini didedikasikan untuk pelayanan nasabah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi via internet dengan komputer atau PC atau PDA, kedua, informasi jasa atau produk bank, ketiga, informasi saldo rekening, keempat, transaksi pemindah bukuan antar rekening, kelima, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, keenam, pembelian voucher dan tiket, yang terakhir adalah transfer ke bank lain. Nah, yang pertama itu ada ATM, Automatic Teller Machine, merupakan terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya, seperti melakukan setoran, cek saldo, ataupun pemindahan dana. Terus yang kedua itu ada Computer Banking. Computer Banking merupakan layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank untuk melakukan beberapa layanan perbankan seperti menerima dan membayar tagihan. Terus yang ketiga itu ada debit card. Debit card merupakan kartu yang digunakan ATM atau terminal pos yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebit dari rekeningnya. Terus yang keempat itu ada direct deposit. Direct deposit merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi yang membayar jumlah dana melalui transfer elektronik. Terus yang kelima itu ada direct payment. Direct payment merupakan salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditur. Nah, yang keempat itu ada electronic bill presentment and payment, yang merupakan bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email ataupun catatan-catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan si pelanggan. Nah, terus yang ketujuh itu ada electronic check conversion, yang merupakan proses konversi informasi yang tertuang dalam cek, seperti nomor rekening, jumlah transaksi, dan lain-lain ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan proses pemindahan dana elektronik atau proses yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Electronic fund transfer, perpindahan uang atau pinjaman dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik.
Payroll card, salah satu tipe stored value card yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayarannya pada terminal ATM atau point of sales. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik. Pre-authorized debit or automatic bill payment, bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu. Misalnya pembayaran listrik, tagihan telepon, dan lain-lain. Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor, misalnya PLN atau Telkom. Prepaid card, salah satu tipe stored value card yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu. Smart card, salah satu tipe stored value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chips atau microprocessor sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan atau melakukan proses untuk tujuan khusus. Misalnya validasi PIN, otoritas pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi. Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka, misalnya untuk pembayaran transportasi publik, atau sistem tertutup, misalnya Mastercard. Stored value card, kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Untuk single purpose stored value card, penerbit dan penerima kartu adalah perusahaan yang sama, dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk menggunakan barang dan jasa tertentu. Misalnya kartu telepon. Limited purpose card secara umum digunakan secara terbatas pada terminal pos yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi tertentu. Misalnya vending machine di sekolah-sekolah. Sedangkan multipurpose card dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas. Misalnya kartu dengan logo Mastercard, Visa, atau logo lainnya dalam jaringan antar bank. Sekian penjelasan tentang digital banking dari kami. Jika masih ada kekurangan atau kurang jelas, mohon dimaklumi dan kami akan berusaha lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih.